Lily pura-pura pingsan setelahnya karena takut kena marah. Dia sudah mengotori sepatu orang asing tanpa bisa dicegah. Haduh, kalau nanti paman ini memberitahukannya kepada Mami Andrea dan Daddy James, mau ditaruh di mana muka Lily yang imut dan menggemaskan. Lily. Samar-samar Lily mendengar suara Lucy, kemudian dia tidak bisa mendengar apapun lagi karena kesadarannya perlahan menghilang. Meski tidak lama setelahnya Lily bangun di tempat yang tidak asing. Ruangan serba putih ini tidak mungkin tidak diketahui oleh Lily. Rumah sakit. Gumamnya pelan. Ceklek. Lily. Lucy berseru lega setelah melihat Lily sadar. Kenapa Lily bisa ada di rumah sakit? Lalu tadi, bukankah dia bersama paman menyeramkan yang terlihat galak dan mengumpat sebelum Lily benar-benar tidak sadarkan diri? Lee. Aku telpon Nadine sama Muel sekarang ya. Jangan. Sergahnya dengan cepat. Lily tidak mau satu keluarga heboh karena mengetahui Lily yang masuk rumah sakit. Dia sudah khawatir mungkin saja Lucy sudah menghubungi mereka, tapi ternyata memang belum dihubungi sama sekali. Terus ngapain Lucy keluar tadi? Lily kira Lucy udah nelpon mereka. Aku ke kamar kecil bentar. Di sini gak ada kamar mandi, jawab Lucy. Maklum sekarang mereka berada di UGD. Lily harus masuk UGD dulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka memang tidak pergi ke rumah sakit besar karena mencari rumah sakit terdekat. Dert. Nadine telepon. Lucy memperlihatkan layar ponselnya kepada Lily. Gadis berambut pirang panjang itu segera menggelengkan kepalanya. Seakan meminta Lucy untuk tidak menjawab telepon tersebut. Kenapa dimatiin? Tanya Lucy bingung saat Lily langsung menggesernya ke tombol merah. Jangan beritahu Nadine kalau kita di rumah sakit. Nanti kalau dia telepon lagi, bilang kamu pulang bareng Lily belakangan. Lucy mengernyitkan dahinya bingung. Karena melihat kesungguhan niat Lily yang memang tidak ingin keberadaannya diketahui oleh Nadine, membuat Lucy tidak ada pilihan lain dan menurut. Aneh deh, gak biasanya kamu mau bohong begini. Lily cuma takut mereka khawatir. Apalagi kakek sama nenek pasti bisa heboh. Lucy tahu sendiri kan. Terus Muel pasti gak ngizinin Lily pergi keluar lagi. Gadis itu menunduk sedih. Lucy menghela nafas. Iya itu memang benar. Hanya saja kalau Muel tidak mengizinkanmu keluar, kenapa kamu harus peduli? Dia hanya sepupumu Lily. Jangan terlalu mematuhinya. Lily mengerucutkan bibirnya kesal. Lily maunya juga gitu tahu. Memangnya siapa Lily bagi Muel? Seandainya Muel tahu tentang masa lalu Mama dan Mami, apakah Muel akan tetap menyayangi Lily selayaknya saudara? Maaf ya Lee, terkadang aku mikir kalau Muel itu terlalu berlebihan. Kalian hanya ada hubungan sepupu, tidak lebih. Tapi dia itu posesif padamu dan mengekangmu melakukan apapun. Lucy terlihat kesal. Lily hanya menunduk pasrah. Lily akui dia suka ketika Muel posesif padanya. Tapi Lily tersadar akan sebuah kenyataan menyakitkan. Selama ini sikap Muel hanya menunjukkan bagaimana dia menyayangi Lily sebagai adik, tidak lebih. Apalagi kondisi Lily yang lemah dan mudah sakit, membuatnya menjadi berpikir untuk menjaga Lily. Mereka tidak menyadari kalau sedari tadi ada pria tampan yang tampak sangat dewasa berdiri mengamati mereka. Permisi. Lily dan Lucy menoleh dengan ekspresi terkejut. Lebih tepatnya tidak menyangka sama sekali kalau pria itu berdiri di pojok sana. Ah, paman yang tadi. Ujar Lily keceplosan dan langsung menutup mulutnya menyadari sikapnya yang lancang. Lucy dan Lily sama-sama cemas. Namun setelahnya mereka malah mendengar suara tawa menggelegar dari pojok sana. Hahaha. Suara bariton itu tertawa terdengar sangat berat dan serak. Hoho, kalian berdua sungguh menggemaskan. Terutama kamu gadis pirang, sebenarnya saya tidak menyangka sama sekali kalau kamu menghiasi sepatu saya dengan kotoran. Lily menelan ludahnya gugup. Papaman jangan macam-macam sama teman saya. Dia ini cucu konglomerat lo. Pria itu tampak mengernyitkan dahinya.
Lalu, apa saya harus takut? Pak Paman, maafkan saya atas kejadian tadi. Sungguh, sebenarnya Li, saya tidak sengaja karena saya sedang sakit perut. Lily menunduk sebagai hormat, begitu juga Lucy yang kini berdiri di sampingnya. Sementara pria itu melipat kedua tangannya di dada. Sebenarnya ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Coba tatap saya. Lily menurut dan kini menatap pria dewasa yang ternyata memiliki iris mata berwarna biru yang indah. Sejenak pria itu menggumam kecil dan mengangguk. Kamu cantik, saya suka. Lucy membulatkan matanya tidak percaya, dia segera memutuskan pandangan keduanya dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Paman gila, ujar Lucy berani. Hei bocah kecil, kamu tidak usah ikut-ikutan. Lucy hendak mendebat namun tingkahnya terhenti tatkala melihat dokter masuk ke ruangan dan membawa sesuatu di tangannya. Pasien atas nama Liliana. Saya dok. Anda harus banyak istirahat dan usahakan untuk bed rest sementara waktu. Perbanyak minum vitamin dan paksa untuk makan meski Anda mual. Saya sudah resepkan obat mual yang aman. Lily mengangguk dengan patuh. Anda harus menjaga kesehatan dengan baik, karena Anda tidak sendiri, ucapan ambigu dari dokter tersebut memancing rasa penasaran Lucy. Anda bisa pulang sekarang ataupun setelah infusnya habis. Lagi-lagi Lily hanya mengangguk membiarkan Lucy mengarahkan tatapan penuh penasarannya terhadap Lily. Mau saya antar pulang tidak? Saya juga ingin bertanggung jawab karena sudah membuat kamu pingsan ketakutan. Iya, wajah Anda memang seram. Lucy bergumam kecil yang untungnya hanya didengar oleh Lily. Gadis itu menatap Lucy dan menggeleng memberikan tanda agar Lucy tidak macam-macam. Sementara dia menoleh ke arah pria tampan yang tampak dewasa itu dan menggeleng. Saya pulang sama teman saya aja paman. Terima kasih karena sudah membawa saya ke rumah sakit. Kamu mau pulang sekarang Li? Kalau gitu aku panggil perawat buat lepas infusmu. Lucy segera keluar untuk memanggil perawat dengan cepat. Siapa sangka setelah Lucy keluar dari ruangan, pria yang dari tadi diam itu mendekat ke arah Lily, membuat gadis itu menelan ludahnya gugup dengan takut. Wajah kamu benar-benar imut dan menggemaskan. Ah, rasanya saya sudah jatuh cinta dari pandangan pertama. Ekspresi Lily berubah memelas setelah mendengar penggakuan gila dari pria dewasa yang bahkan dia belum ketahui namanya. Oh iya, kenalkan saya adalah Maxi. Orang-orang biasa memanggil saya iblis bisnis. Senang bertemu dengan nona manis sepertimu. Muel, kamu serius mau double degree? Jack yang melihat tumpukan buku di kamar Muel tentang bisnis dan juga tentang arsitektur, bukankah merasa curiga kalau Muel mungkin saja mau mengambil dua jurusan ketika berkuliah? Muel mengangguk dengan santai, hal itu lantas membuat Ogis dan Jack yang memang sedang bermain di kamar Muel, menghentikan aktivitas mereka. Meski tahu Muel gila belajar, tapi mereka tidak pernah mengira kalau Muel benar-benar gila. Hei bro, gak usah terlalu ambis belajar, lagi pula kamu kan sudah kaya dari lahir, jadi apa yang kamu takutkan tentang masa depan? Ogis berkata sembari menggeleng tidak habis pikir. Muel menghela nafas jengah. Memangnya kenapa? Selama aku sanggup, hal itu gak akan ada pengaruhnya untuk kalian kan? Bro, hidup ini hanya sekali. Happy-happy saja dulu. Apalagi masa muda gak datang dua kali, ya gak Gis? Bener kata Jack. Lagian aku heran, kamu kok gak mau ya main-main sama cewek gitu? Suci banget gak pernah pacaran. Muel menarik satu sudut bibirnya secara misterius. Memangnya kata siapa Muel tidak pernah main-main sama perempuan? Lily kan? Tapi Lily itu adik sepupumu. Kamu gak mungkin suka sama adik sepupu sendiri kan? Muel hanya diam. Setelah kejadian Lily masuk rumah sakit. Tentu atas permintaan Lily, Lucy tidak memberitahu siapapun termasuk Nadine tentang Lily yang pingsan. Toh juga, Lucy tidak merasa begitu bersalah karena keadaan Lily baik-baik saja.
Hari ini kakek dan nenek pulang. Lily tidak sabar untuk kembali ke kediaman Celestine. Dia merasa semakin tidak enak saja jika tinggal di kediaman Artadov. Karena Lily sekarang mengetahui rahasia tentang kelahirannya. Morning sick yang dialami Lily juga semakin parah. Besok dia akan mencari celah agar bisa pergi ke rumah sakit diam-diam. Akibatnya Lily selalu bangun dengan keadaan lemas. Seperti saat ini ketika Lily sedang menikmati sarapan bersama dengan keluarga Artadov. Dia hanya diam dan menatap hidangan yang tersaji di depannya tanpa minat. Sungguh sekarang Lily merasa enggan hanya untuk melihat apa yang tersaji di atas meja. Nadine tampak semangat di depannya, sementara Muel masih sesekali menunduk mengecek sesuatu di ponselnya. Ekem. Deheman itu terdengar berat, ketika menoleh Lily bisa melihat Daddy James yang kini meletakkan garpu dan sendoknya ketika makanan tersebut habis. Bagaimana dengan universitas yang akan kalian pilih? Sudah mulai membuka pendaftaran atau belum? Mendengar sesuatu tentang universitas. Muel mendonggak dan menatap serius ke arah dadinya. Sudah, mungkin pendaftarannya akan buka 3 hari lagi. Muel masih harus mencari tahu untuk memastikan. Kamu sudah ada pilihan mau mengambil jurusan apa? Manajemen dan bisnis. Nadine merasa tertarik kemudian melirik Muel dengan dengusan. Kalau bahas akademik begini, Muel akan maju lebih dulu untuk menjawabnya. Bagaimana dengan Nadine? Daddy masih belum dengar Nadine mau masuk jurusan dan universitas mana. Nadine hanya menyengir lebar, kemudian lanjut makan untuk menghindari tatapan tajam dari dadinya. Meski Nadine bisa dibilang anak kesayangan, tapi terkadang Daddy bisa marah besar kalau menyangkut masa depan Nadine. Seperti saat Nadine ketahuan ikut tawuran. Daddy marah besar dan hampir membuat Nadine pindah sekolah. Jangan bilang kamu belum menyiapkannya. Nadine kembali menyengir, dia takut untuk buka suara. Tatapan dadinya menyeramkan, kemudian tatapan itu beralih ke Lily yang saat ini makan suapan demi suapan secara perlahan. Li, kamu mau kuliah di mana? Mendengar pertanyaan itu kini terlempar ke arahnya, Lily hanya diam dan menunduk. Dia bukannya tidak mau menjawab, hanya saja Daddy James memberikan tatapan tajam yang membuatnya tidak nyaman ketika bergerak. Daddy tanya kamu ya Nadine? Kalau Lily itu urusan kakek dan nenekmu. Jangan suka melempar topik seperti itu. Tegas James yang membuat Nadine mengerucutkan bibirnya sebal sementara Lily akhirnya terdiam. Di depan keluarga seperti ini Muel tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membela Lily. Gadis itu memilih melanjutkan makannya dengan lesu. Hari ini Mami tidak ikut sarapan bersama mereka karena ada pekerjaan di pagi buta. Kalau tidak ada Mami, Lily terkadang suka merasa takut. Apalagi dia merasa dengan jelas kalau Daddy James sepertinya terganggu dengan keberadaan Lily di rumah ini. Awalnya Lily berpikir Daddy James sangat jahat karena tidak menyukai Lily. Tapi setelah mengetahui alasannya, Lily seakan tidak punya wajah lagi untuk berhadapan dengan Daddy James. Jika sudah seperti ini, maka perasaan terasingkan itu muncul. Lily menghabiskan makanannya tanpa minat dengan cepat. Dia ingin kakek dan nenek segera menjemputnya. Daddy tunggu jawaban kamu sampai besok. Ingat, jangan sampai salah pilih jurusan. Daddy James bangkit dari tempatnya. Tidak lama Paman Kelvin datang untuk menjemput Daddy James. Setelah itu Nadine bersandar pada kursi kemudian menghela nafas lega. Setidaknya dia merasa senang Daddy pergi kerja lebih cepat dari biasanya. Lily hendak bangkit dari tempatnya. Li, kamu mau kemana? Muel bertanya. Kamar. Lily menjawab dengan lesu. Li, mau ikut ke markas gak? Tanya Nadine saat ikut bangkit. Lily menggeleng. Gak, Lily mau istirahat. Nadine dan Muel saling pandang. Tidak biasanya Lily akan murung ketika diajak pergi keluar. Lily mau ikut Muel ke ayunan belakang. Muel segera menahan tangan gadis itu. Dia masih ingin memastikan sebenarnya Lily kenapa.
Dari kemarin dia berbohong tentang kondisinya, lalu sekarang dia berbohong tentang perasaannya. Tanpa persetujuan dari Lily, Muel langsung menarik tangan Lily untuk menjauh dari Nadine. Sekarang pemuda itu mengajaknya ke taman belakang dan duduk di ayunan. Muel tahu lo kalau Lily lagi bohongin Muel. Mendengar hal tersebut Lily lantas mendonggak dengan raut wajah cemas. Apa yang sebenarnya Muel ketahui lagi? Maksud Muel? Pemuda itu tersenyum kecil dan kini merapikan anak poni yang terlihat menghalangi penglihatan Lily, lalu setelah itu dia terkekeh gemas. Lily kira Muel gak tahu kalau dari kemarin Lily muntah-muntah. Wajah Lily berubah pucat, dia sebenarnya tidak pandai berbohong. Tapi kalau Muel tahu, lalu Muel juga tahu kenyataan bahwa Mama Lily sempat mencelakai Mami. Bukankah Muel akan semakin membenci Lily? Lily diam tidak bergeming. Tangan Muel memang menyentuhnya dengan lembut. Tapi tatapan intimidasi dari Muel membuatnya tidak bergerak sama sekali. Lily gak mau kasih tahu Muel tanya Muel yang kini memainkan rambut pirang panjang milik Lily. Lily menelan ludahnya gugup. Muel kan tahu kalau Lily punya ma akut. Gak bisa kalau telat makan, efeknya malah mual-mual dan perut kembung. Terus kenapa Lily sengaja menghindar? Sepertinya sengaja mau nutupin ini dari Muel. Sungguh. Sekarang Lily bingung, kenapa Muel merasa kecewa dengan Lily. Padahal sebenarnya mereka tidak punya hubungan apa-apa selain sepupu. Muel marah. Pemuda itu mendadak mendekatkan wajahnya, membuat Lily merasa tegang bukan main. Apalagi senyuman yang Muel berikan, seolah-olah sedang memperingati Lily agar tidak berbohong. Gak marah, cuma ngerasa sedih karena sepertinya Lily udah gak nganggap Muel lagi ya. Bukan begitu Muel. Lily cuma takut kalian khawatir aja, kan ini penyakit yang biasa. Takutnya kalau kakek dan nenek sampai tahu, Lily bisa diseret paksa masuk rumah sakit. Muel melayangkan pandangan curiganya. Namun Lily dengan cepat tersenyum dan menggenggam tangan Muel yang terasa hangat. Karena mikirin mau masuk universitas mana, Lily jadi telat makan. Apalagi Lily lagi targetin lukisan yang harus jadi sebelum akhir bulan. Entahlah sejak kapan Lily mulai mahir berbohong seperti ini. Muel menghela nafas jengah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lily. Kemudian tangannya sengaja menautkan tangan Lily juga. Lily tahu gak? Seberapa khawatirnya Muel sama Lily, karena Lily nyimpen ini semua sendiri. Kalau Lily kenapa-napa Muel bisa sedih. Dek. Memangnya Muel nganggap Lily itu apa? Muel menoleh dengan tatapan heran. Bukannya sudah jelas. Kalau Lily itu adik kesayangan Muel. Adik ya. Lily tersenyum miris dalam hati. Sudah sepatutnya dia tidak berekspektasi tinggi terhadap jawaban yang diberikan Muel. Kalau ujung-ujungnya Lily hanya dianggap sebagai adik, tidak lebih. Kamu benar-benar ingin merger dengan perusahaan Hilton. Pria tua baya yang masih terlihat segar itu mengernyitkan dahinya bingung saat mendengar rekan bisnisnya yang lebih muda darinya, berkata ingin merger dengan perusahaan Hilton. Tuan Alvaro, sepertinya Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Karena saya punya rencana saya sendiri, asal kerjasama kita tidak terganggu, bukankah sah-sah saja? Balas pria yang terlihat lebih muda darinya. Maxi, kamu itu baru saja datang kemari untuk mengembangkan bisnis. Wajar jika saya bertanya, karena saya peduli pada kamu. Tuan Alvaro menghela nafasnya jengah. Terkadang pria di depannya ini memang meminta untuk diomeli, padahal sudah dewasa. Anda tenang saja Tuan Alvaro. Lagi pula saya bukan anak remaja yang harus dinasehati masalah bisnis. Saya datang kemari juga untuk mencari sesuatu, dan sebenarnya tidak terlalu fokus pada pengembangan bisnis. Pria tua baya itu menggeleng. Terserah kau sajalah. Lagi-lagi kakek dan nenek mencari alasan membiarkan Lily menginap lebih lama di kediaman Artadov. Rasanya Lily ingin segera pulang ke rumah,
karena dia merasa tidak enak jika harus berada di sini lebih lama lagi. Lily memilih untuk duduk di meja pantry sembari menatap lurus ke depan. Bibi Ditra yang sedang menyiapkan camilan menatapnya dengan kekahan kecil yang keluar dari bibir mungil itu. Betapa imutnya sosok Lily yang kini duduk dengan sesekali menghela nafas. "Nona sedang memikirkan apa?" tanya Bibi Ditra penasaran. "Tidak ada, Bi." "Jangan bohong, wajah Nona itu tidak bisa membohongi orang dewasa." Mendengar hal tersebut Lily mengerucutkan bibirnya kesal. Tidakkah mereka semua saja selalu menganggap Lily hanya sebatas anak kecil? "Bibi, Lily bahkan lebih dulu lahir daripada Muel sama Nadine, tapi kenapa Bibi menganggap Lily ini masih kecil?" Ditra tersenyum kecil. "Yang Bibi dengar dari Nyonya, dulu Nona Lily lahir prematur. Badannya kecil banget, dan beratnya gak normal. Jadi butuh waktu 1 bulan di ICU, mungkin karena itu juga Nona Lily masih nona kecil di keluarga ini." Bibi Ditra adalah orang baik bagi Lily. Bahkan dialah yang pertama kali mengajari Lily membaca saat itu. Lily jadi penasaran, jika dia bertanya tentang mendiang mamanya pada Bibi Ditra, apa wanita itu akan menjawabnya dengan jujur. "Bibi sudah lama kerja di sini ya?" tanya Lily memastikan. "Tentu. Berarti waktu itu Bibi sudah pernah bertemu dengan Mama Lily." Lily menanti jawaban yang akan diberikan oleh Ditra. Tapi sepertinya dia sudah salah besar karena terlalu berharap bahwa Ditra akan memberikannya jawaban yang baik. Sebenarnya Bibi pernah bertemu saat Bibi berkunjung ke rumah Tuan dan Nyonya Celestine." Mata Lily berbinar, setidaknya Bibi Ditra menjawab pertanyaan Lily. Dia mengira, saking jahatnya Mama dulu, Bibi Ditra bahkan tidak ingin membicarakannya. Itu berarti, ada kemungkinan Mama tidak seperti yang dikatakan oleh Tante Mona. Lalu, apakah Mama Lily baik? Tentu. Mendiang Nyonya Raeli cukup baik. Dia bahkan rela tertembak dan membuat Nona Lily terlahir prematur. Sayangnya lanjutan itu hanya bisa dikatakan dalam hati. Mendengar hal tersebut tentu saja Lily senang bukan main. Setidaknya ada kelegaan yang tidak bisa dia jelaskan bagaimana rinciannya. Intinya Lily senang karena Mama tidak sejahat itu. Dia bisa terus memeluk foto sang Mama setiap malamnya. Karena jujur saja, Lily terlalu takut mengetahui bahwa dia hanyalah orang asing di keluarga ini. Bahkan saat ada hubungan darah pun Lily terkadang merasa terasing, apalagi jika benar-benar tidak memiliki hubungan darah. Mendadak Lily ingat sebagian perkataan Tante Mona. Dia pun mencoba bertanya pada Bibi Ditra. "Bi," kata Tante Mona, "Mama bukan anak kakek dan nenek. Apa itu benar?" Lily melihat bahwa Bibi Ditra tampak terkejut dengan pertanyaannya. Senyum yang dipaksakan itu membuat Lily merasa kembali dijatuhkan oleh harapannya. Kalau untuk hal itu, Bibi tidak bisa mengatakannya. Karena hal ini di luar kehendak Bibi. Gadis yang malang, itulah yang saat ini dipikirkan oleh Ditra. Dia memang menyadari kalau terkadang Lily merasa terasing di keluarga ini, belum lagi Tuan James memang terlihat tidak menerima kehadiran Lily dengan baik. "Bibi, apa dulu Mama orang jahat?" Lagi-lagi ekspresi terkejut itu, Lily merasa kalau sebenarnya Bibi Ditra memang tidak jujur dengan segala sesuatu yang berkaitan mamanya. Kenapa Nona bisa berkata seperti itu? Memangnya Lily tidak boleh bertanya tentang Mama ya? Bukan begitu Nona. Pasti Mama dulu jahat, soalnya Tante Mona bahkan tidak menyukai Mama. Lalu Daddy James juga tidak suka Lily, karena Mama dulu jahat ya? Hak. Melihat Lily yang menunduk dan menangis membuat Ditra tidak tega. Memang benar, kenyataan di masa lalu tidak bisa diubah bukan? Dia bukannya mau membohongi, tapi mungkin belum saatnya Lily mengetahui hal ini. "Nona, jangan menangis ya. Mau Bibi ambilkan es krim di kulkas?" "Bibi, Lily bukan anak kecil." Ditra menghela nafas. "Kalau begitu Bibi ambilkan es krimnya sekarang." Pada akhirnya Lily sudah tenang.
Memang ia terkadang diterah gemas sendiri. Dia berharap anak yang ada di dalam kandungannya ini berjenis kelamin perempuan, agar terlihat lucu seperti Lily. Bagaimana dia tidak dianggap anak kecil kalau pas dikasih es krim saja langsung berhenti menangis. Lily. Suara berat pemuda itu membuat mereka berdua menoleh. Tidak disangka Muel tiba-tiba berdiri di belakang Lily. "Bibi, ada apa dengan Lily?" tanya pemuda itu khawatir. Melihat wajah sembab Lily, bahkan saat ini di tangannya ada es krim, sudah cukup membuktikan bahwa gadisnya baru saja selesai menangis. Bibi Ditra hendak menjawab, namun Lily lebih dulu bangkit dan menatap ke arah Muel dengan senyum mengembang. "Tadi Bibi cerita sedih, jadi Lily ikutan sedih." "Bukan begitu, Bi." Bibi Ditra hanya menghela nafas jengah dan menggeleng kecil. Membiarkan Muel membawa Lily pergi menjauh dari pantry dengan es krim di tangannya. Sementara Lily menatap tangan Muel yang menggenggam tangannya dengan erat. Hari ini, Lily dengar kalau Muel sedang melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Katanya soal yang diberikan cukup sulit. Lily tahu dari sosial media yang sedang trending membahasnya. "Lily, kamu gak apa-apa kan?" tanya Muel ketika mereka sudah berada di taman belakang. "Iya, Lily beneran gak apa-apa kok." Justru sekarang Lily mau tanya Muel, gimana sama ujian hari ini? "Lancar kan?" tanya Lily pada Muel. Pemuda itu menyunggingkan senyumnya dan mengangguk. "Lancar, lalu hasilnya akan keluar 3 hari lagi. Semoga diterima." Meskipun sebenarnya Muel ingin satu universitas dengan Lily, tapi sepertinya sulit. Lily terkekeh kecil. "Pasti sulit, karena ada universitas khusus seni dan ada di luar kota." Tapi Lily belum memikirkannya lagi. Selain karena dia masih bingung dengan jurusan yang akan diambil. Sejujurnya alasan lain Lily masih belum mendaftar karena kini dia tengah mengandung anak dari pemuda yang berdiri di hadapannya. Siapa sangka 3 hari setelahnya mereka mendapatkan kabar buruk dan tidak terduga. Banyak yang menyayangkan sosok seperti Muel justru tidak lolos ketika tes prestasi. Padahal mereka tahu sendiri seberapa kerasnya Muel berjuang untuk masuk di universitas itu. Memang sih, Muel memilih universitas yang cukup sulit untuk ditembus. Yang berada di sana pastilah orang-orang dengan IQ tinggi. Entahlah, bisa jadi juga karena keberuntungan. Nadine tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Karena menurutnya, Muel bahkan bisa masuk jalur orang dalam kalaupun mau, atau mencari universitas yang lebih bagus lagi dari ini. Sementara dari pagi tadi, ketika Dedi bertanya pada Mami di mana keberadaan Muel. Ternyata Mami tahu kalau sekarang Muel sedang introspeksi diri di kamar. Entahlah Lily tidak begitu memperhatikan apa yang sedang mereka bahas saat ini. Karena Lily ingin segera masuk ke kamar dan istirahat. Namun siapa sangka kalau Nadine justru menahan Lily dan meminta Lily untuk pergi ke kamar kakaknya, sekedar memeriksa apakah Muel masih hidup. "Kenapa tidak kamu periksa sendiri?" tanya Lily bingung. "Oh ayolah, dia pasti lebih ingin bertemu Lily." Lily menghela nafas jengah, meski enggan. Lily tetap menurut dan kali ini dia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Muel. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu terdengar memelan. Lily takut mengganggu waktu Muel sendiri, namun dia juga merasa sedikit bersimpati karena mungkin Muel sedang terpuruk karena hasil ujian. Dulu saat Marcel sempat menyaingi posisinya sebagai juara kelas, Muel sempat mogok makan 1 hari. Muel ini Lily. Belum sempat Lily berucap lagi, pintu tersebut terbuka dan nampaklah Muel yang kini berdiri di hadapan Lily dengan tatapan sendu. Lily terperanjat ketika Muel tiba-tiba mendekat ke arahnya dan langsung memeluk Lily. Tanpa mereka sadari Mami Andrea tidak sengaja melihat pemandangan di mana Muel memeluk Lily. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.